حافظون أولئك في جنات Nggak ada suaranya, Bob. مكرمون Ada. Ada, ada. الذين Ada. هم dan mereka adalah orang-orang yang ala salatihim yuhafidun selalu menjaga memelihara salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun dan orang-orang yang memiliki Itu nggak delapan kedengaran sifat suaranya. ini, orang-orang yang memiliki sifat delapan sifat ini kelak nanti akan berada di surga. Mukramun, mereka bakal mulia karena mereka punya sifat-sifat yang amat agung. Sifat yang jelas, sifat yang indah. Satu, mereka adalah orang yang terus-menerus mendirikan sholat. Yang kedua, gemar berbagi. Nggak Yang ada ketiga, suaranya. Apa sinyal ya? yang ketiga, ini nggak ada suaranya. Siapakah? Suaranya jelas nggak, Ayah Bunda? Ada, Jelas, Bob. Bob. Jelas. Jelas. Jelas, Jelas jelas. sekali, jelas suaranya. Jelas, Bob. Yang dari jauh aja jelas kok. Nomor tiga, mereka adalah orang-orang yang yakin akan hari kiamat. Nomor empat, mereka takut akan azab Allah. Yang kelima, mereka menjaga harga dirinya, martabatnya, menjaga kemaluannya. Yang keenam, menjaga amanah dan janjinya. Tujuh, kesaksiannya. Kecil banget ya kedengaran. Ya Allah. Gimana caranya ya? Yang ketujuh, mereka jaga kesaksian yang mereka punya. Dan yang kedelapan, mereka memelihara sholat-sholat mereka. Delapan golongan ini, mereka kelak bakal Allah muliakan. Di mana? Di surga. Di dunianya bakal Allah kasih kebahagiaan yang nggak ada berhentinya. Nggak ada Ya Allah, kesedihan. nggak kedengaran. Ya Allah, Bob. Ntar di itu ya Bunda, apa namanya, rekamannya dan diulang lagi. Saya pikirin ini. Di dunia bakal diberikan terus-menerus kebahagiaan. Di surga apalagi. Di jannatin mukarramun. Mereka bakal dimuliakan. Semulia-mulianya. Para malaikat juga bakal iri. Dan sekarang kita akan bahas tentang mereka yang jaga sholat. Ayo benar. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Sholat ditungguin sama mereka. Dunia hanya tempat nunggu antara sholat dengan sholat. Jadi kayaknya dia tungguin tuh sholat. Jangan sampai lewat. Jangan sampai telat. Seorang sahabat dalam kitab Al-Muwatta sedang sholat di kebunnya. Terus dia lihat ada serangga. Dia takut ini jadi hama buat kebun. Lagi sholat dia liatin tuh serangga. Sampai itu serangga pergi. Saking khawatirnya itu serangga akan merusak kebun sebagai hama kebunnya. Begitu serangganya pergi, dia bingung, ini rokat berapa ya sholat? Dia datang ngadu sama Rasulullah. Ini gara-gara serangga sholat saya rusak nih Rasul. Ya Rasul, itu kebun saya wakafkan di jalan Allah. Gara-gara mikirin itu.
serangga, sholatnya rasanya kagak nikmat, maka udah dikasih aja. Bunda nanti bakal lihat di dalam surat Saffat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sore hari dikasih, ditunjukin kuda-kuda yang bagus-bagus, yang indah-indah. Izuradu alaihi bil asi safinatil jiyad. Qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Lalu kemudian dia bilang, saya senang banget sama harta, senang banget sama kemewahan dunia. Manusiawi, seorang nabi. An zikri rabbi, hingga terlupa ingat Robku. Hatta tawarat bil hijab, hingga akhirnya waktu sholat sampai kelewat. Lalu kemudian Sulaiman bilang, sini, bawa semuanya tuh kuda-kuda yang mahal-mahal. Yang kuda-kuda mahal tuh harganya bisa sampai puluhan miliar deh. Watafiqo masham bisuki wal anak. Lalu kemudian disembelih semuanya sama Sulaiman alaihissalam. Karena buat Allah, karena ini dunia bisa melupakan zikir, melupakan sholat. Lalu kemudian Allah kasih, dia tadinya punya segala-gala, dikasih sakit aja sama Allah. Hingga tidak berdaya, lalu dia doa sama Allah. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, saya salah, lupa nginget Engkau, saya salah ya Allah, ninggalin sholat, saya salah ya Allah, ini gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, takbiratul ihram, telat, azan nggak dijawab, saya salah ya Allah, saya salah ya. Maka tuh orang yang jagain sholat, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, dia jagain sholat. Ulaika fi jannati mukramun. Kalau ya Bunda lihat dari 8 sifat ini, Allah buka dan Allah tutup dengan sholat, jagain sholat. Ciri pertama sholat, ciri kedua sholat, ciri pertama sholat, ciri terakhir sholat, jagain sholat, terus menerus sholat. Maka kalau sholatnya beres, semuanya beres. Ulaika fi jannati mukramun. Mereka nanti yang punya 8 sifat ini Allah muliakan di surga. Kalau memuliakan makhluk begini satu tangan. Tapi memuliakan Allah, memuliakan Al-Quran, kalamnya, memuliakan keluarga Allah, begini dua tangan. Yang di dalam surat Sot bagian akhir ya Bunda. Nanti kalian bakal tahu kenapa para malaikat disuruh sujud kepada manusia. Il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaran min tin. Ketika Rabbmu berfirman kepada semua malaikat, aku menciptakan manusia dari tanah. Tanah dibanding cahaya, ya lebih mulia cahaya. Tanah dibanding api, lebih mulia api. Tapi lihat kata Allah, فَإِذَا سَوَيْتُهُ, kalau aku sudah sempurnakan ini manusia, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, lalu kemudian aku tiupkan ruhku ke dalam dirinya. Faqa'u lahu sajidin. Kalian, semua malaikat, iblis, sujud buat dia.
maka ada ruhnya Allah. Ayah bunda, ada ruhnya Allah pada dirinya manusia. Tapi ada manusia yang taat, ada manusia yang nggak taat. Kenapa? Karena ada separuh ruh, separuh jiwa belum ketemu. Apa separuh jiwa itu yang belum ketemu? Separuh jiwa itu bukannya pasangan hidup, bukan. Separuh ruh yang belum ketemu adalah, nanti ayah bunda cari ya ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan demikian kami turunkan ruh dari sisi kami. Engkau Muhammad dulunya tidak mengerti iman. Engkau dulunya Muhammad tidak ngerti kitab. Tapi itu ruh yang Allah beri. Maka kalau ruhnya sudah Allah tiupkan pada diri kita, bakal lengkap ayah bunda kalau ketemu sama ruh Allah yang namanya Al-Quran. Hari itu ayat. Maka banyak yang bilang, oh hidup terasa hidup kalau sudah ketemu Al-Quran. Dan itu yang disebut ulaika fi jannati mukramun. Nanti mereka di jannah, di surga bakal Allah muliakan. Siapa yang mau muliakan? Nah, malaikat salamun tibtum fadkhuluha khalidin, surat Zumar. Masuk kalian dan kami mengucapkan salam para malaikat. Surat Yasin yang ucap salam bukan cuma malaikat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah aja mengucap salam. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Mereka yang punya 8 sifat ini, yang ada ruh Allah dalam hidupnya, dalam dirinya, ada ruh Allah yang namanya Al-Quran dalam jiwanya. Maka, oh pantas. Nggak cuma begini. Nggak cuma buat para orang-orang mulia di dunia, buat pejabat, enggak. Tapi ini adalah ruh Allah, keluarga Allah, lengkap. Dan itu yang kata Rasulullah SAW. Lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa ya Rasul? Keluarga Allah. Ahlul Quran. Hum ahlullah wa qasatu. Ahlul Quran, kata Rasul. Mereka itu keluarga Allah. Dan wa khasatu VVIP. Milik Allah. Kemarin baru masuk WA. Saya baca, saya kasih tahu Umi Maya. Nih, hari Sabtu mau kondangan. Eh, ini konfirmasi panitia. Yang terhormat Profesor Bobi Herwibowo. Mohon konfirmasi kesediaan kehadiran untuk ruang VVIP. Saya bilang, kapan saya jadi profesor yang dipanggil Profesor Bobi Herwibowo. Jadi Masya Allah, saya ngelihat, oh nikmat ya ayah bunda. Dan mudah-mudahan kenikmatan itu buat ayah bunda semua. Buat semua umat Muhammad SAW yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita kelak di surganya yang paling indah. Jazakumullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.